perkataan yang tidak mengandung dosa, yang tidak mengandung dosa dan bahaya, tidak ada dosa dan bahaya. Tapi perumpamaan perkataan yang tidak ada manfaatnya itu adalah ini. Ada satu riwayat. Sayyidina Luqman al-Hakim ini pernah datang ke rumahnya Sayyidina Dawud alaihissalam. Sayyidina Luqman al-Hakim pernah datang kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ketika itu Nabi Allah Dawud tengah menjahit baju besinya. Nabi Dawud tengah menjahit baju besinya. Dan baju besi yang akan dikenakan oleh Nabi Dawud alaihissalam ini tidak pernah dilihat oleh Sayyidina Luqman al-Hakim sebelumnya. Jadi Sayyidina Luqman al-Hakim ini hanya bebukannya hikmah, ilm. Nggak pernah ikut apa-apa. Nggak tahu pasar, nggak tahu manusia. Ya, jadi tidak pernah tahu. Jadi Sayyidina Luqman al-Hakim belum pernah melihat baju besi sebaik itu yang milik Nabi Dawud alaihissalam. Sehingga kemudian pada ayat ta'ajjab bima yara, akhirnya Nabi Sayyidina Luqman al-Hakim ini merasa kagum dari baju besi yang ada di tangannya Nabi Allah Dawud ini, yang jahit Nabi Allah Dawud. Kagum betul, baju besinya bagus, tebal, terbuat dari ini. Sehingga akhirnya dia ingin bertanya kepada Nabi Allah Dawud, apa ini? Dan lumrah kan orang bertanya pada suatu hal yang tidak tahu, apa ini kira-kira yang kau lakukan? Yang kau punya ini apa? Tapi sekali lagi, hikmahnya mencegah lisannya untuk tidak bertanya. Hikmahnya Sayyidina Luqman ini mencegah dia untuk tidak bertanya kepada Nabi Allah Dawud apa yang ada di tangannya. Sehingga akhirnya kemudian dia tidak bertanya. Setelah selesai Nabi Allah Dawud alaihissalam dari jahitan pakaiannya, Nabi Allah Dawud alaihissalam pun kemudian berdiri dan memakai baju besinya. Dipakainya baju besi tadi. Sembari mengatakan ni'mat dir'ul harb, sebaik-baik baju besi buat perang adalah baju ini. Kata Nabi Allah Dawud tanpa ditanya oleh Sayyidina Luqman al-Hakim. Maka Sayyidina Luqman pun kemudian mengatakan as-samtu hukmun wa dalilun ta'iduhu. Diam itu adalah satu hukum hikmah tersendiri, sedikit orang yang melakukannya. Banyak orang ingin bertanya, berkata. Kata Nabi Sayyidina Luqman al-Hakim berkata kepada Nabi Dawud, sesungguhnya saya ingin bertanya tentang perkara kau yang kau ada di tanganmu ini wahai Dawud, tapi sungguh apa yang kau jawabkan dan apa yang kau katakan ini cukup. Ya, waqila innahu kana yataraddad ilaihi sanah. Sampai dikatakan dalam riwayat Sayyidina Luqman al-Hakim ini sering datang ke rumahnya Nabi Allah Dawud alaihissalam itu setiap hari selama 1 tahun. Setiap hari datang. Dengan perkara apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam ini dia ingin tanyakan, tapi dia cegah. Ya, sampai akhirnya dia ingin bertanya tentang apa yang dia nggak tahu dan apa yang dia lihat di saat itu. Falam yas'alhu, tapi dia tidak bertanya kepada Dawud alaihissalam sampai dia mendapatkan ilmu dari Nabi Allah Dawud tanpa dia bertanya. Tadi, ya, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan perkataan yang tidak ada bahayanya. Tidak ada bahayanya, tidak ada dosanya, tidak ada bahayanya, tidak ada akadnya, ya, tidak gunjing orang, tidak merasani orang, tidak namimah sama orang, tidak ada. Dan juga tidak termasuk yang namanya membuka takbir, merusak takbirnya orang, tidak ada. Watauridun, apa itu? Firiyain wakibin, juga tidak menjerumuskan dalam kubangan riya atau terjerembab dalam hal riya atau kebohongan, enggak. Hal-hal yang tidak ada yang penting. Watarkuhu min husnil Islam. Mengertilah bahwa hal-hal seperti ini adalah perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang kalau ditinggalkan adalah sejatinya Islam seseorang itu seperti ini. Tidak ada manfaatnya, jangan kau tanyakan, jangan kau ungkapkan, jangan kau lakukan. Itulah batasan-batasan perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, jangan kau katakan. Sabda Nabi Muhammad itu. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sampai diungkapkan segini banyaknya sampai yang selesai. Hanya ucapan Nabi Muhammad yang tadi itu saja. Rasulullah. Ya. Wa amma sababuhul ba'id, sebab yang mendorong untuk orang tidak berkata hal-hal yang tidak penting itu apa? Apa sebab yang mendorong orang untuk berkata hal-hal yang tidak penting? Al-hirs ala ma'rifati ma la hajata ilaih. Karena dia kadang-kadang tamak, kepingin tahu apa yang tidak penting buat dia. Hanya usil saja, udul. Kepingin tahu apa? Tidak mestinya dia harus tahu, dia kepingin tahu. Itu satu ya. Atau karena ingin melebar luaskan, memanjangkan, atau panjang lebar lah perkataan yang dia ungkapkan ala sabilit tawajjud, hanya atas sebab jabal khatir saja, kami sayang saja. Ya, untuk melemah lembutkan saja. Atau tasdiyatul waqti bi hikayatin aw ahalin la fa'idah fiha.
atau ingin mempersembahkan cerita-cerita, ingin mempersembahkan hal ehwal cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya, hanya cerita, kisah, dongeng, majelis, tidak ada manfaatnya. Ya, obatnya apa? Dari ini semua kira-kira obatnya apa? Untuk tercegah kita punya lisan jangan sampai mengungkapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Obatnya adalah ketahuilah kematian ada di depan kita. Kira-kira kalau sampai kau mengatakan begini, tiba-tiba kau meninggal tanpa mengucapkan kalimat zikrullah la ilaha illallah, apa yang terjadi? Kematian ada di hadapan kita. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin, ketahuilah segala kalimat ungkapan yang kita lontarkan semua ditanya pertanggungjawabnya oleh Allah Ta'ala. Ada tanggung jawabnya, ada pertanyaannya, mas'ul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta itu ubah. Ya, wa ana anfasahu ra'su malihi. Nafasmu adalah modal utamamu. Dengan membuang-buang saja. Ya. Wa ana lisana musyabakatun bigadri yakdiru ala an yaktajina bil furalin. Al-Muzalimi juga setengah psikolog juga. Ketahuilah bahwa lisanmu itu adalah jaring, kau bisa menjeratkan dan kau bisa menangkap bidadari. Jadi orang semua kemudian habis gini tak ngomong. Nah, tapi ini nangkap bidadari Ustaz dan kemudian nanya Allah Ta'ala. Nah, ngomong hal yang penting, yang tidak penting jangan ngomong. Ya. Lisan itu adalah jaring yang bisa untuk kau tangkap bidadari surganya Allah Ta'ala nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalau kau sia-siakan lisanmu untuk perkara-perkara yang tidak penting, rugi besar katanya Allah. Itu adalah pengobatan dari segi ilmu, dari segi keilmiahan ilmu. Adapun pengobatan dari segi amal, amalia perbuatan adalah apa? Uzlah, menyingkir dari manusia banyak. Usah banyak ngomong sama orang, ada di dalam kamar, ngaji Quran, tasbih, buka ilmu, kitab ilmu, duduk dengan seorang guru. Atau aniyatu ahasatan pipi, atau dengan cara meletakkan batu kerikil kecil di mulutnya. Jangan dilakukan, kelolokan nanti. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu, ngomong perkataan yang penting, lalu setelah itu dia meletakkan sesuatu di mulutnya untuk jangan sampai berkata hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa an yulzimana as-sukutu an as-sukutu an ba'lima ya'ni li yata'awwad tarka ma la ya'ni, dan kemudian dia lazimkan, dia setengahnya mengharuskan dirinya untuk diam dari perkara-perkara yang penting supaya terbiasa lisannya untuk juga diam dari perkara-perkara yang tidak penting. Perkara yang penting saja dia diam kok. Bagi perkara yang tidak penting, terbiasa akhirnya. Ya, waktu tulisan bihada ala ghairi muqtadir syadidun jiddan, tapi tentunya menahan hal-hal yang seperti ini buat orang yang belum paham betul akan ilmunya berat. Tapi tentunya semua ini ada gurunya, semua ada tuntunan dan ada arahan dari seorang yang alim dan arif billah. Allah Ta'ala, semoga ada manfaatnya.